Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah berkunjung lagi ke video kami di konten Serdos, yaitu seputar realita dosen. Dan alhamdulillah hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau ini Pak Dharma Rusdi, kandidat doktor, jadi sedang kuliah S3 Pak ya? Insya Allah Pak ya. Dan beliau ini bidangnya dalam computer vision secara global ya, tapi secara detail nanti beliau akan menjelaskan. Namun topik kita hari ini bicara tentang pengalaman dari akademisi ya Pak. Nah, kebetulan kalau beliau ini lebih senior sedikit daripada saya, sama-sama senior, cuma saya lebih junior sedikit lah gitu ya dari Pak Dharma. Nah, insya Allah bisa menyampaikan berbagai macam pengalaman yang bisa di-sharing untuk dijadikan wacana oleh pemirsa sekalian. Baik, untuk waktu saya silakan kepada Pak Dharma. Silakan Pak Dharma. Baik, pertanyaan apa? Ya, pertanyaannya mungkin lebih ke arah kalau lihat fenomena pembelajaran Pak Dharma, fenomena belajar mahasiswa di kampus, bagaimana situasi kampus pada waktu dulu, kemudian hari ini. Nah, ini pasti kan terjadi banyak perubahan. Nah, mungkin perubahan dari cara belajar, dari kemampuan belajar, atau dari semangat belajar, atau mungkin dari sistem pembelajaran itu sendiri. Mungkin bisa diceritakan Pak Dharma, gitu ya, sebagai sebuah experience, pengalaman, gitu ya. Ya, baik Pak Yudo, terima kasih. Baik, untuk pengalaman mengajar, saya mulainya tahun 1995. Waktu itu, ya setelah inilah lulus di ISTM itu. ISTM. Karena saya juga saat itu juga mengambil kursus komputer ya. Pada saat itu kursus komputer Pak. Komputer juga kuliah ya, di arsitektur. Di arsitektur. Di jurusannya arsitektur. Nah, di sini ada pengalaman mengajar ya. Jadi mengajar mahasiswanya ya adik-adik kelas ya. Saat itu ada di kelas ya? Iya, ada kelas. Tapi yang saya ajar itu mata kuliahnya ke arah komputer. Jadi ada pengantar komputer. Secara umum. Ya, di situ nanti secara umum, kemudian ada sedikit bahasa pemrograman. Karena untuk arsitek sebenarnya seharusnya dia belajarnya langsung ke aplikasi terapannya ya, seperti penggunaan CAD untuk arsitektur. Ya, kebetulan saya juga sudah mempelajarinya ya, jadi saat itu ya kita mengajar berdasarkan pengalaman juga gitu ya. Menggunakan tools Pak ya? Tools ya. Kalau saya bandingkan dengan dosen saya waktu itu mengajar pengantar komputer ya, mungkin spesifiknya ke arah bahasa pemrograman Fortran ya. Pemirsa, ada yang tahu Fortran itu apa? Nanti silahkan komen di bawah ya. Mungkin generasi-generasi itulah yang tahu ya. Baik. Jadi Fortran ini kan biasa dipakai untuk teknik ya. Untuk teknik. Tapi di arsitektur kan lebih pada desain penggambaran. Jadi ya sebenarnya penggunaannya ya saya rasa kurang tepat ya. Jadi di situ terlihat bahwa penggunaan komputer sudah mulai meluas. Saat itu tahun berapa tuh? Kalau saya dulu belajar itu 1983. Ya, jadi kursusnya 83. Itu masih bahasa pemrogramannya ada basic, Pascal, Fortran, COBOL betul. Nah, ya. Setelah itu ya mempelajari sistem analis ya. Tapi saat itu penggunaan komputer belum merata ya. Jadi ketika kita bergabung dengan teman-teman kuliah, mereka tidak mengenal komputer. Ya. Bahkan tidak mengenal komputer Pak ya? Iya. Beda dengan belum sekarang menggunakan gitu kan. Sekarang semua orang tahu komputer Pak ya? Iya. Hampir. Gadget ini kan sudah betul komputer. Iya betul. Nah, jadi saat itu yang saya pelajari di kursus dengan pelajaran di arsitek sebenarnya ada kemiripan gitu ya. Kemiripan dari sisi desain. Iya, sama-sama desain. Iya. Tahapannya juga ada kemiripan. Dari awal dari skematik gitu ya, kemudian arah pengembangan
itu semua desain hampir sama. Kalau saya loncat langsung dulu pernah belajar di UNJ, Iya, di UNJ. Tentang teknologi pendidikan, itu juga ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran. Iya, tahapannya juga Sama, mirip-mirip lah. mirip-mirip ya. Apa dari analisis, desain, Oh iya. kemudian betul. ada pengembangannya, Iya. kemudian ya implementasi, evaluasi. Iya. Ya, kalau tahapan semua hampir sama. Jadi walaupun ada perbedaan, tapi ada kemiripan. Itu yang saya dapatkan ketika saya mempelajari komputer, arsitektur, kemudian teknologi pendidikan. Iya. Teknologi pendidikan itu tahun 2003 ya. 2003. Iya. Ya mungkin garis besarnya seperti itu ya, tahap-tahap awal. Kemudian tahun 98 itu ikut mendirikan di STT-PLN. Oh, STT-PLN. Ya, Iya. namanya dulu STT-PLN. Dulu namanya STT ya. Karena di bawah yayasan PLN. Oh, oke. Iya. Ya. Di situ ya untuk membentuk kurikulumnya sendiri ya kita mengadop Ada. dari perguruan swasta lain. Iya, iya. Kebetulan pimpinannya pernah ada hubungan dengan perguruan tinggi tersebut. Iya. betul. Jadi kita mengadop. Ya. Nah, di sini sampai sekarang ini kalau kita lihat perkembangan dari kurikulumnya, sebenarnya sekarang ini sudah lebih baik itu karena sudah terarah. Sudah terarah. Jadi kalau yang dulu itu belum. Oh, begitu Pak. Ya. Dulu Baru hanya awal mengadop, ya. Iya, betul. Mengadop kemudian dilaksanakan. Sama seperti di perguruan tinggi di ISTN ketika saya mengajar gitu. Jadi kita ini secara umum ya seperti pembangunan itu lebih pada pengadaan. Pembangunan karena pengadaan. Ya kalau kita lihat ada proyek-proyek pembangunan. Oh, proyek. Ya, Iya. di pemerintahan gitu. Karena kalau dari sisi arsitek tentunya ada pengalaman lapangan juga. Ya. Betul. Iya. Ya, ada proyek-proyek yang pernah diambil bersama teman-teman. Iya. Ya seperti itu, ada plus minusnya. Ya, tentunya kita melihat perkembangan dari dulu sampai sekarang dari semua sisi ya. Sepertinya lebih cenderung pada pengadaan. Cenderung pada pengadaan. Ya, sampai sekarang. Kalau pengadaan itu kalau tidak salah mungkin sesuai dengan butuhnya apa diselesaikan sekarang. Untuk diselesaikan juga bikin pengadaan, selesai sudah gitu mungkin. Atau bikin beda lagi Pak, bukan selesai. Kan ada, kalau bahasa Inggrisnya ada want sama need ya. Oh, ada want dan need. Oh, konsep Ada want, ya. ada need. Iya. Kalau want itu ya sesuai dengan keinginan kita, maunya apa aja. Iya, ingin dengan Kalau need itu kan kebutuhan. kebutuhan yang mungkin bukan kita inginkan gitu. Iya. Seperti kita mau sehat, Iya. disuruh makan yang mungkin pahit, Iya. kan bukan keinginan kita. Betul ya. Tapi itu untuk kesehatan gitu ya. Ada juga disuruh memilih makanan buah-buahan yang mungkin tidak disukai. Iya. Itu juga kebutuhan namanya. Kebutuhan ya. Nah di sini kita kurang dalam hal untuk Need. membaca kebutuhan. Iya. Kebutuhan itu bisa berdasarkan kebutuhan pemerintah ya, melalui peraturan, Iya. kemudian diberikan kepada perguruan tinggi. Iya. Kemudian perguruan tinggi juga sebenarnya punya kebutuhan gitu kan. Nanti antara keinginan pemerintah, kebutuhan pemerintah, keinginan perguruan tinggi dan kebutuhan perguruan tinggi, belum keinginan dan kebutuhan personil yang melaksanakan gitu. Betul, personil. Nah, Iya. personil masing-masing punya keinginan, tapi ada juga kebutuhan. Iya. Biasanya kalau dari sisi arsitek kita konsultan ya dulu. Iya. Konsultan itu kita harus melihat kebutuhan klien. Betul. Klien punya keinginan macam-macam, tapi kita punya teori untuk kebutuhan. Iya. Ya, kebutuhan misalnya dia ruang geraknya harus seperti apa, itulah kebutuhan yang harus diadop di dalam desain. Tapi mungkin bertabrakan dengan keinginan. Keinginan, betul. Nah, gitu. Iya. Jadi kita harus memperhatikan itu gitu kan. Betul. Supaya ketika mereka itu nanti hidup di dalam
kalau arsitek itu kan membuat lingkungan baru, ya? lingkungan yeah. buatan, yeah. supaya kehidupannya berjalan dengan baik. Tentunya dicari cara yang bagaimana supaya efisien, gitu ya. Yeah. Kalau kita dari ruang tidur ke kamar mandi, ya kalau terlalu jauh kan nggak efisien, apalagi melalui ruang keluarga, yeah. apalagi melalui ruang tamu. Betul. Wah itu kan nggak etis ya. Nah, jadinya nggak etis juga. tidak Iya. terancam dengan baik. Betul. Jadi harus dicari akhirnya sampai orang tua itu biasanya ada kamar mandi sendiri kan gitu. Iya. Orang tua, anak-anak mungkin karena banyak untuk efisiensi kamar mandinya di luar sama. Iya. Ya itu harus dipikirkan gitu kan, kebutuhan Iya. jarak, hubungan antar ruang, gitu. Itu harus dipikirkan. Begitu juga dengan pendidikan, seharusnya ada kebutuhan gitu. Betul. Ada kebutuhan. Sehingga apa istilahnya fit dengan misinya mau kemana nih? Visi misi pendidikannya nih ya. Makanya perguruan tinggi itu kan ada visi misi ya. Iya betul Pak, ada visi misi. Tapi ya untuk membuat suatu visi misi itu harus punya pengalaman. Iya. Semua membuat visi misi atau membuat rencana itu harus punya pengalaman. Iya. Contohnya seperti yang mudahnya nih kalau kita mau beli Indomie, iya. Gitu ya. Kan jelas kita tahu harganya, warungnya di mana. Iya. Tadi apa? Harganya, warungnya di mana, kemudian kapan tutup bukanya warung itu. Iya. Iya. Jadi kita bisa rencanain kapan belinya, pagi hari, siang hari, atau malam hari, atau kapan saja. Iya. Kalau itu pengalaman seperti itu kan tentunya membuat rencananya mudah. Betul. Rencananya mudah. Dan apa yang direncanain itu hampir 100% berhasil. Iya. Itu yang namanya pengalaman. Gitu. Bukan pengalaman ya Pak. Bukan pengalaman ya. Ya. Ini apa buat pemirsa semua termasuk saya ya. Alhamdulillah ada itu keyword yang sangat bagus ya. Pengalaman dengan pengalaman itu totally different. Ini pada banyak sangat berbeda sekali tuh. Ini hati-hati jangan terjebak inginnya pengalaman ngakunya tapi ternyata pengalaman gitu ya. Seringnya pengalaman ngakunya pengalaman, ini bahaya juga. Iya. Baik Pak Darman. Iya. Luar biasa ini. Mungkin penjelasannya kalau pengalaman itu seperti orang kerja selama 20 tahun. Nanti ditulis pengalaman 20 tahun bekerja sebagai administrasi misalnya. Iya, iya. Tapi dari awal sampai 20 tahun kerjanya tetap 8 jam. Tetap 8 jam. Iya, itu namanya pengalaman. 20 tahun tetap 8 jam. Iya, pengalaman Pak ya. Pengalaman. Iya. Dilihatnya 20 tahun, wah hebat. Tapi cara kerjanya sama dengan awal, itu namanya pengalaman. Nah kalau pengalaman, kalau pengalaman dia kerjanya bentuknya sama, yang tadinya 8 jam dia bisa bikin jadi 4 jam atau kurang dari itu. Oh ada improvisasi. Dia punya inovasi, punya cara yang supaya kerjaan itu lebih cepat selesai. Betul. Iya. Punya cara yang lebih baik. Itu karena pengalaman. Gitu. Iya betul. Jadi kalau pengalaman itu bisa menunjukkan kompetensinya meningkat. Kompetensinya meningkat. Iya, karena pengalaman. Tapi kalau dia pengalaman, kompetensinya nggak meningkat. Jadi stagnan aja. Iya. Gitu, ya. Itu harus dilihat. Jadi bukan karena dia banyak mengerjakan proyek, tapi hanya sedikit-sedikit. Itu dibilang pengalamannya banyak proyek. Nah, ya. Betul. Nah ini mungkin sesuatu hal yang apa tidak let diajarkan langsung di dunia pendidikan atau mungkin di akademik, tetapi ya kita bicara seperti itu dari faktanya Pak Darman. Ya. Pak Darman ini sudah pengalamannya, alhamdulillah ya Pak Darman. Ya sedikit pengalaman dan pengalaman juga mungkin. Pengalaman juga pernah melakukan. Jadi kita semua mungkin pernah melakukan pengalaman, tetapi kalau sekarang kita sadari akan hal itu ya mari kita buat menjadi pengalaman kan seperti itu ya. Ya. Inovasi itu yang paling penting harus kita tandai Pak Darman ya. Harus kita garis bawahi. Terima kasih Pak Darman atas banyak insight yang diberikan. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Baik, kita akan akhiri dengan doa kafaratul majelis Pak Darman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih, sampai bertemu lagi dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.